9 Sutra Matahari 294. Edisi yang ke-3560 dan 3561. 3 Tetua, leluhur keluarga Liu, dan pemuda itu telah datang. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sosok kekar seperti menara besi datang dari udara, mendarat di depan ketiga lelaki tua itu dan melapor dengan hormat. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, keluarga Liu adalah keluarga besar, dan kita masih harus mematuhi tata krama yang tepat. Kata salah satu lelaki tua itu. Lalu ketiga lelaki tua itu terbang ke udara, dan sejumlah besar energi kuning menyebar di sekitar badan mereka, membawa badan mereka maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, ketiga leluhur tua itu tiba di pintu masuk dan keluar dunia Xuan Huang. Pada saat ini, sebidang tanah bergerak cepat dari luar. Salah satu lelaki tua melambaikan tangannya, dan pecahan tanah itu langsung berhenti. Kemudian sosok Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu muncul di sebidang tanah tersebut. Bagaimana ini mungkin? Saya merasa bahwa pemuda ini benar-benar menguasai ilmu geomansi. Mungkinkah dia anggota Earthgate? Ketiga tetua klan iblis bumi menatap Ye Tianfei secara bersamaan, karena barusan ketika Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu muncul dari kedalaman pecahan tanah, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Tianfei tengah melakukan seni geomansi. Karena ada sejumlah besar energi bumi dan hukum bumi berkumpul di sekitar badan Ye Tianfei, dan mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sejumlah besar naga bumi terus-menerus keluar dari pecahan tanah dan memasuki badan Ye Tianfei. Naga bumi tidak terlihat dan kebanyakan orang tidak akan menyadari mereka, tetapi setan bumi adalah ras yang suka tinggal jauh di bawah tanah. Mereka sangat peka terhadap naga bumi tak kasat mata itu dan dapat merasakannya secara instan. Jika mereka dari gerbang bumi, kita tidak bisa lalai. Salah satu leluhur berbicara perlahan sambil merasakan aura energi Ye Tianfei. Ketiganya adalah leluhur klan iblis bumi kita. Seorang pria parubaya datang kepada Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu dan memperkenalkan ketiga lelaki tua dari klan iblis bumi kepada mereka. Kalian bertiga, aku adalah leluhur keluarga Liu, Liu Zongtang. Leluhur keluarga Liu segera membungkuk dan berbicara. Leluhur keluarga Liu ada di sini. Kami minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Mari kita cari tempat duduk dulu. Ketiga leluhur klan setan bumi semuanya maju untuk menyambutnya. Lagi pula, keluarga Liu juga merupakan kekuatan yang relatif terkenal di Void ke-6. Sekarang leluhur keluarga Liu telah datang ke klan setan bumi secara langsung, mereka tentu tidak bisa bersikap tidak sopan. Hanya saja tiga leluhur klan iblis bumi lebih memperhatikan Ye Tianfei. Mereka tidak terlalu memikirkan Ye Tianfei sebelumnya, tetapi mereka setuju untuk membiarkannya masuk karena identitasnya sebagai leluhur keluarga Liu. Tetapi sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Ye Tianfei mahir dalam geomansi, perhatian utama mereka terfokus pada Ye Tianfei. Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu berjalan turun dari sebidang tanah yang melayang di udara. Salah satu leluhur klan setan bumi mengulurkan tangannya dan potongan tanah itu segera menyusut dengan cepat lalu menyerbu ke lengan bajunya. Metode yang digunakan oleh klan iblis bumi cukup menarik. Mereka benar-benar dapat memurnikan sebidang tanah menjadi senjata ajaib, dan ukurannya bisa besar atau kecil. Hun Lao segera menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Ya, saya merasa ini seharusnya menjadi teknik rahasia dalam geomansi. Ye Tianfei mengangguk. Tidak lama kemudian, ketiga leluhur klan iblis bumi mengundang Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu ke istana yang megah. Pemimpin klan setan bumi saat ini datang tergesa-gesa bersama beberapa pejabat tinggi. Tiga pemimpin klan tua, markas klan iblis bumi kalian telah dikepung oleh pasukan kam penjaga. Situasinya tidak optimis. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menghadapinya. Leluhur keluarga Liu langsung masuk ke topik. Kami tidak pernah menyangka bahwa pasukan dari Kam Guardian akan tiba-tiba datang dan mengepung markas klan iblis bumi kami. Karena kejadiannya terburu-buru, klan iblis bumi kami belum sepenuhnya siap. Sekarang semua anggota klan iblis bumi kami dikepung di dunia Xuan Huang ini. Rencana kami saat ini adalah mengandalkan benua Xuan Huang ini untuk sementara waktu melawan pasukan Guardian, lalu memikirkan cara lain. Salah satu lelaki tua dari klan setan bumi mendesah dan berbicara. Ngomong-ngomong, kami menerima berita bahwa kubu Guardian juga mengirim pasukan besar untuk menghadapi markas besar keluarga Liumu. Kudengar markas besar keluarga Liumu telah dikepung, dan kubu Guardian telah mengirim 3 dewa sejati untuk menghadapimu.
Bagaimana keluarga Liumu mengatasinya? Apakah keluarga Liumu benar-benar mengalahkan pasukan kubu Guardian? Tampaknya klan Liumu telah menyembunyikan kekuatannya di masa lalu. Seorang leluhur klan setan bumi bertanya kepada leluhur keluarga Liu dengan ragu-ragu. Sejujurnya, belum lama ini markas besar keluarga Liu kita memang dikepung oleh pasukan besar dari kubu Guardian, dan situasinya kritis. Namun, Tuan Muda Ye tiba tepat waktu dan membantu keluarga Liu kita menghadapi kubu Guardian. Pada akhirnya, kita berhasil menyapu bersih pasukan kubu Guardian dan juga berhasil memukul mundur 3 dewa sejati kubu Guardian. Jika bukan karena bantuan Tuan Muda Ye, krisis klan Liu kita mungkin belum terselesaikan sampai sekarang. Leluhur keluarga Liu menjawab langsung. Apa? Tuan Muda Ye menawarkan bantuan ini. Maafkan saya karena terus terang, meskipun Tuan Muda Ye ini memiliki bakat yang bagus dan seharusnya sangat kuat, dia hanyalah dewa virtual. Bagaimana dia bisa membantu keluarga Liu Anda menghancurkan pasukan Kam Guardian, dan membantu Anda mengusir 3 badan nyata Kam Guardian? Jadi bagaimana ini mungkin? Ketiga lelaki tua dan pejabat tinggi lainnya dari klan Iblis Bumi mendengar ini, semua dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan salah satu leluhur bertanya. Para anggota tingkat tinggi lainnya dari klan Setan Bumi juga memandang leluhur keluarga Liu dan Ye Tianfei dengan ekspresi bingung. Memang benar, aku tidak perlu berbohong kepadamu. Meskipun Tuan Muda Ye hanyalah dewa virtual, aku malu dengan kekuatan dan kemampuanku sendiri. Dapat dikatakan bahwa penghargaan utama untuk mengalahkan 3 dewa sejati di kubu Guardian adalah milik Tuan Muda Ye. Meskipun Tuan Muda Ye sangat kuat, dia sangat rendah hati. Wajar jika kamu tidak dapat melihatnya untuk sementara waktu. Leluhur keluarga Liu menjawab, mungkinkah kita salah lihat? Apakah pemuda ini benar-benar sekuat itu? Setelah mendengar kata-kata leluhur keluarga Liu dan melihat ekspresinya yang tulus, ditambah dengan identitas leluhur tersebut, para anggota tingkat tinggi klan Setan Bumi mulai sedikit mempercayainya. Benua ini memang sangat istimewa. Benua ini dipenuhi dengan energi bumi dan hukum bumi tingkat tinggi. Benua ini juga memiliki beberapa batasan yang sangat khusus dan misterius terkait dengan energi bumi dan hukum bumi. Hal ini membuat benua ini sangat keras. Saya rasa bahkan dewa sejati tidak dapat menghancurkan daratan benua ini. Setelah Ye Tianfei memasuki benua Xuan Huang, dia telah menggunakan teknik rahasia geomansi untuk berkomunikasi dengan energi bumi dan merasakan benua Xuan Huang ini. Jadi Ye Tianfei tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan leluhur keluarga Liu dan 3 leluhur klan Iblis Bumi. Ya, benua ini sangat istimewa. Hun Lao mengangguk. Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas juga telah merasakan benua di bawah kaki mereka. Semuanya, kalian akan segera mengerti bahwa Tuan Muda Ye adalah bakat yang langka. Kali ini Tuan Muda Ye datang ke sini untuk membantu klan Iblis Bumi kalian menghadapi kubu penjaga. Kata leluhur keluarga Liu secara langsung. Setelah mendengar perkataan leluhur keluarga Liu, 3 leluhur klan Iblis Bumi dan petinggi lainnya berdiskusi secara diam-diam dan menebak-nebak, namun pada akhirnya mereka semua cenderung tidak mempercayainya. Sepertinya Tuan Ye ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia sangat baik hati karena diberi begitu banyak wajah oleh leluhur keluarga Liu, yang selalu memujinya. Salah satu leluhur klan Setan Bumi menyampaikan pesan kepada 2 leluhur lainnya. Menurutmu, mungkinkah yang mengambil tindakan saat itu bukanlah Tuan Ye, melainkan seorang guru dari kekuatan besar yang berada di belakang Tuan Ye? Leluhur tua lainnya tiba-tiba berkata, ini benar-benar mungkin. Setelah mendengar perkataan leluhur tersebut, kedua leluhur lainnya pun tergerak hatinya lalu menyetujui pernyataan tersebut. Pemuda ini jelas telah mempraktikkan ilmu geomansi. Mungkinkah dia benar-benar anggota klan bumi? Apapun yang terjadi, kita harus bersikap sopan kepadanya. Meskipun kekuatannya sendiri tidak begitu bagus, mungkin ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya, yang akan sangat membantu klan Iblis Bumi kita. Kata seorang leluhur tua. Tunggu, tadi leluhur keluarga Liu mengatakan bahwa pemuda ini datang khusus untuk membantu klan Iblis Bumi kita melawan musuh. Mungkinkah kekuatan besar di balik pemuda ini yang mengirimnya? Sebenarnya, kekuatan besar di belakangnya lah yang ingin membantu klan Iblis Bumi kita, tetapi mengapa kekuatan besar di belakangnya ingin membantu klan Iblis Bumi kita? Leluhur yang lain tiba-tiba menebak. Menurutmu, apakah kekuatan besar di balik pemuda ini adalah Earthgate? Earthgate dan klan Iblis Bumi kita memang memiliki hubungan,
dan hubungan itu sangat dekat di zaman kuno. Aku yakin bahwa para pemimpin teratas klan iblis bumi dan Earthgate mengetahui hal ini, jadi setelah Earthgate mengetahui situasi klan iblis bumi kita, mereka membantu. Namun, Earthgate tidak ingin muncul di depan umum dan melawan kubu Guardian, jadi mereka mengirim pemuda ini untuk maju. Pemuda ini belum mengungkapkan identitas dan asal-usulnya, dan diperkirakan dia sengaja menyembunyikannya. Ini adalah gaya Earthgate yang biasa. Kata leluhur lainnya, itu masuk akal, mungkin memang begitu. Sepertinya pemuda ini dikirim oleh para pemimpin puncak Earthgate. Leluhur tua itu berkata dengan nada mengiyakan. Namun, gerbang bumi telah lama menyendiri. Kami, klan iblis bumi, telah mencari keberadaan gerbang bumi beberapa kali dan mencoba menghubungi gerbang bumi lagi, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Mengapa orang-orang dari gerbang bumi tiba-tiba muncul sekarang? Kata seorang leluhur tua dengan bingung. Apa yang aneh tentang ini? Orang-orang gerbang bumi selalu sangat rendah hati. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, mereka memiliki kepribadian yang dingin dan semuanya adalah pertapa. Mereka tidak suka menghubungi orang-orang dari dunia luar. Selain itu, orang-orang gerbang bumi pandai dalam geomansi dan biasanya bersembunyi di tempat-tempat berbahaya. Itulah sebabnya klan iblis bumi kita tidak dapat menemukan orang-orang gerbang bumi. Sekarang orang-orang gerbang bumi telah mengambil inisiatif untuk mengirim orang untuk menghubungi klan iblis bumi kita. Ini adalah kesempatan bagi klan iblis bumi kita untuk memulihkan hubungan dengan gerbang bumi, jadi kita harus memperlakukan pemuda ini dengan baik. Kata seorang leluhur tua, itu masuk akal. Dua leluhur lainnya mengangguk. Ternyata Tuan Muda Ye datang ke sini khusus untuk membantu klan iblis bumi kita menghadapi kubu penjaga. Ini adalah kehormatan bagi klan iblis bumi kita. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Setelah berdiskusi sejenak, ketiga tetua klan iblis bumi memutuskan bahwa Ye Tianfei dikirim oleh para pemimpin tingkat tinggi gerbang bumi. Jadi sikap mereka segera menjadi sangat antusias, dan mereka segera meminta seseorang untuk membawakan sejumlah spesialisasi klan iblis bumi. Cobalah kentang bodi ibu pertiwi ini. Kentang ini tumbuh jauh di bawah tanah dan tidak pernah terkena sinar matahari sejak lahir hingga dewasa. Kentang ini menyerap saripati bumi dalam waktu lama dan memadatkan energi bumi yang kaya. Kentang ini sangat bermanfaat bagi badan dan merupakan harta langka bagi para pembudidaya badan. Dan anggur inti bumi ini juga tumbuh di jurang bawah tanah yang dalam. Kentang ini mengandung energi feminin yang paling kaya dan murni, dan memiliki efek bergizi yang sangat baik bagi jiwa. Seorang leluhur tua memegang sepanci kentang kuning muda dan meletakkannya di depan Ye Tianfei, sementara leluhur tua lainnya mendorong sepiring buah kuning di depan Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, klan iblis bumi suka tinggal jauh di bawah tanah. Keahlian mereka sangat bagus dan Anda dapat mencobanya. Leluhur keluarga Liu melihat spesialisasi klan setan bumi yang ditampilkan di depannya, matanya bersinar, dan berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kalau begitu, mari kita coba. Ye Tianfei mengangguk, lalu mulai mencoba makanan khas klan iblis bumi ini. Ye Tianfei pertama kali memakan anggur geosentris, dan segera merasakan energi feminin murni menyebar ke badan jiwanya. Anggur inti bumi jenis ini memang bisa menyehatkan badan jiwa. Ye Tianfei sedikit terkejut. Anggur inti tanah jenis ini pasti sangat berguna bagiku. Huang Sang segera berkata. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mengambil sepotong kentang bodi ibu pertiwi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu memakannya dalam beberapa gigitan. Kentang bodi ibu pertiwi ini memang sangat baik untuk badan. Setelah Ye Tianfei selesai memakannya, dia langsung merasakan badannya sedikit hangat, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kentang bodi ibu bumi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya dapat menggunakannya untuk meningkatkan kualitas badan saya. Ulat sutra naga bertanduk emas sudah meneteskan air liur saat ini. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak dari kedua spesialisasi ini dari klan iblis bumi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Selain anggur inti bumi dan kentang bodi bumi, ada beberapa makanan khas klan setan bumi yang tidak hanya lezat rasanya, tetapi juga bermanfaat untuk budidaya. Ye Tianfei dan leluhur keluarga Liu makan dan memuji makanannya. Ketiga leluhur klan iblis bumi ingin menjalin kembali hubungan dengan gerbang bumi, jadi mereka sangat antusias terhadap Ye Tianfei dan mengeluarkan beberapa makanan khas lokal klan iblis bumi yang paling berharga untuk menghiburnya. Tuan Muda Ye,
Ini adalah ginseng bumi kuning surgawi, saripati bumi, yang mengandung energi bumi dan hukum bumi tingkat tinggi. Silakan coba, Tuan Muda Ye. Ini adalah harta karun yang digunakan klan iblis bumi untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Seorang leluhur tua klan iblis bumi membawa piring giok di depan Ye Tianfei. Di dalam piring giok itu ada buah berwarna hitam pekat. Yang mengejutkan adalah buah berwarna hitam pekat ini bentuknya agak menyerupai bayi. Ginseng bumi kuning surgawi. Ye Tianfei sangat terkejut saat melihat buah berbentuk aneh di depannya. Tuan Ye, cobalah, rasanya sangat enak, kata seorang leluhur tua. Kalau begitu, aku akan menuruti perintahmu. Ye Tianfei mengangguk, lalu langsung memakan buah hitam berbentuk aneh itu. Saat berikutnya, dengan suara keras, energi yang dahsyat langsung meledak di dalam badan, dan energi kehidupan yang besar mengalir deras ke setiap sudut badan Ye Tianfei, bahkan ke setiap sel. Ye Tianfei merasakan massa badannya meningkat pesat, dan energi kehidupan di badannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah harta karun yang sangat berharga dan langka. Mengapa klan iblis bumi mengeluarkan harta karun yang begitu berharga untuk menghiburmu? Hun Lao berkata dengan heran. Tuan Hun, apakah Anda mengenali jenis ginseng kuning surgawi dan duniawi ini? Ye Tianfei langsung bertanya. Ya, dalam ingatan rasku, memang ada harta karun seperti itu. Harta karun semacam ini hanya ada di beberapa negeri khusus, dan benua Xuan Huang ini memenuhi syarat ini. Ginseng bumi kuning surgawi memiliki energi kehidupan yang sangat kaya, yang sangat bermanfaat bagi badan, dan dapat meningkatkan bakat serta membentuk kembali fondasi kultivasi seseorang. Begini saja, bahkan jika seseorang dengan bakat yang sangat buruk bisa mendapatkan ginseng bumi kuning surgawi, dia bisa langsung menjadi orang dengan bakat yang sangat tinggi. Namun, harta karun ini terlalu berharga dan langka. Bahkan klan iblis bumi mungkin tidak memiliki banyak dari mereka. Mereka sangat murah hati untuk mengeluarkannya untuk menghiburmu. Hadiah ini tidak ringan. Orang tua itu berseru. Kami di sini khusus untuk membantu klan iblis bumi menghadapi kam penjaga. Wajar saja jika mereka membawa satu orang untuk mengobati tuanku. Hu Miao segera berkata, benar sekali. Sekarang klan iblis bumi telah dikepung oleh pasukan besar dari kam pelindung. Mereka yang dapat berdiri dan membantu klan iblis bumi saat ini memang harus diperlakukan dengan sopan. Hun Lao mengangguk. Pada saat ini, Ye Tianfei masih menyerap energi ginseng kuning surgawi dan ginseng duniawi di badannya. Energi besar itu melonjak dan tampak tak berujung. Bahkan esensi energi putih mulai muncul dari badan Ye Tianfei. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh energi kehidupan yang terlalu kaya. Tuan Muda Ye, ginseng roh bumi kuning surgawi adalah harta karun tingkat tinggi. Mungkin butuh waktu bagimu untuk memurnikan dan menyerapnya setelah kau memakannya. Bagaimana kalau begini, aku akan segera menyiapkan ruang latihan rahasia untukmu. Kau bisa masuk ke ruang rahasia sekarang untuk berlatih dalam pengasingan, dan keluar hanya setelah kau benar-benar memurnikan dan menyerap esensi ginseng roh bumi kuning surgawi. Kata seorang leluhur tua klan setan bumi. Namun, begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei kembali normal. Terima kasih 3 senior atas harta karunnya. Saya telah menyerap esensi energi ginseng kuning surgawi secara kuantitatif. Ye Tianfei merasakan energi kehidupan yang kaya dalam badannya dan massa fisiknya yang sangat meningkat, lalu berbicara. Apa, Tuan Ye? Anda telah memurnikan dan menyerap esensi energi ginseng roh bumi kuning surgawi dalam waktu yang begitu singkat. 3 leluhur dan pejabat tinggi lainnya dari klan iblis bumi tidak percaya apa yang dikatakan Ye Tianfei. Sang patriark klan setan bumi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, saya memang telah memurnikan dan menyerapnya secara menyeluruh. Ginseng kuning surgawi dan ginseng bumi memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi badan. Terima kasih banyak. Ye Tianfei mengangguk sebagai jawaban. Ketiga leluhur tidak percaya bahwa Ye Tianfei mampu memurnikan dan menyerap sepenuhnya saripati obat ginseng Tianhuang di Jing dalam waktu sesingkat itu. Energi jiwa mereka bertiga segera merasakan badan Ye Tianfei secara terperinci, dan segera mereka memastikan bahwa Ye Tianfei memang telah sepenuhnya menyerap saripati obat ginseng Tianhuang di Jing, karena badan Ye Tianfei telah sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kualitas badan Tuan Muda Ye terlalu kuat. Sama sekali tidak terlihat seperti badan manusia. Bahkan jauh lebih kuat daripada badan klan iblis bumi kita.
Setelah ketiga leluhur klan iblis bumi memiliki persepsi terperinci tentang Ba dan Ye Tianfei, mereka tak dapat menahan diri untuk berseru. Ini buruk, tiga leluhur dan pemimpin klan, pasukan Kam penjaga di luar hendak memaksa masuk. Pada saat ini, seorang anggota klan setan bumi tiba-tiba menyerbu dengan panik. Ketika dia melihat ketiga leluhur dan pemimpin klan, dia segera mulai melapor. Tampaknya kubu Guardian akhirnya kehilangan kesabaran dan tidak punya waktu untuk menunggu. Ketiga leluhur klan iblis bumi berdiri pada saat yang sama, diikuti oleh pejabat tinggi klan iblis bumi lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka, karena mereka mengerti bahwa begitu kubu penjaga melancarkan serangan umum, akan ada pertempuran sengit, dan jika klan iblis bumi tidak dapat melawan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudara Liu, tolong bantu kami nanti. Kam penjaga pasti akan mengirim dewa sejati. Seorang leluhur tua klan setan bumi memandang leluhur keluarga Liu. Jangan khawatir, Tuan Ye dan aku di sini untuk membantu klan iblis bumimu menghadapi kubu penjaga. Leluhur keluarga Liu mengangguk. Dan jangan khawatir, dengan adanya Tuan Ye di sini, kita tidak perlu takut dengan kubu penjaga. Leluhur keluarga Liu berbicara lagi. Dia tahu kekuatan Ye Tianfei, yang hanya lebih kuat darinya, dan dia semakin mengagumi berbagai metode Ye Tianfei. Semuanya, jangan khawatir. Jika klan iblis bumi kita tidak bisa melawan, gerbang bumi di belakang Tuan Muda Ye ini pasti akan mengambil tindakan. Seorang leluhur tua klan setan bumi menyampaikan pesan kepada pejabat tinggi lainnya. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua itu, para eksekutif senior lainnya menjadi gembira. Anggota tingkat tinggi klan iblis bumi telah memastikan bahwa Ye Tianfei adalah anggota gerbang bumi. Berikan perintah dan bersiap untuk pertempuran. Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata dengan suara yang dalam. Mengikuti perintah leluhur lama, pasukan klan iblis bumi di benua Xuan Huang mulai bergerak cepat, membentuk berbagai formasi pertahanan. Tiga leluhur klan iblis bumi memimpin semua orang keluar dari istana, melayang ke udara, berdiri di atas benua Xuan Huang, dan memandang ke arah pintu masuk dan keluar dunia Xuan Huang. Benar saja, pasukan Kam penjaga di luar telah mengambil posisi menyerang, dan 6 dewa sejati berdiri berjajar di depan pasukan Kam penjaga. Kubu penjaga sangat menghargai klan iblis bumi kita dan bahkan mengirim 6 dewa sejati ke sini. Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata dengan ekspresi muram dan menggertakkan gigi. Jadi bagaimana jika ada 6 dewa sejati? Klan iblis bumi kita jelas bukan ras yang bisa dimanipulasi oleh mereka. Jika mereka ingin menggertak klan iblis bumi kita, mereka harus membayar harga yang mahal. Leluhur tua lainnya mendengus dingin. Pada saat ini, sudah ada sejumlah besar pasukan klan iblis bumi yang berdiri di belakang ketiga leluhur. Ye Tianfei memperhatikan bahwa sebagian besar anggota klan iblis bumi berbadan pendek dan kekar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sekelompok kurcaci yang berdiri di sana. Terlebih lagi, senjata yang digunakan oleh setan bumi sangat berat dan besar. Ada yang berupa kapak raksasa, ada yang berupa tongkat batu tebal, dan ada pula yang berupa palu besi besar. Ada pula beberapa anggota klan setan bumi yang menyeret beberapa rantai besi panjang yang tebal dan berat serta bergetar berderak. Bersambung.